Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ura, ketemu lagi di channel ini. Saya doakan penonton channel ini agar tetap sehat dan selalu dilancarkan semua urusannya. Amin. Tak henti-hentinya, kali ini saya akan berbagi lagi pengetahuan kepada teman-teman semua. Di video ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai Kerajaan Sumedang Larang, khususnya tentang sosok Prabu Gesan Ulun. Video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Let's go. Oh iya guys, sebelum masuk ke videonya, mungkin perlu juga saya terangkan sekali lagi. Tujuan pembuatan video-video ini yaitu hanya sekadar berbagi pengalaman dan pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan karena keterbatasan pengetahuan saya, silakan langsung di komen ya. Prabu Gesan Ulun hidup di tahun 1580 sampai dengan tahun 1608 Masehi. Dinobatkan untuk menggantikan kekuasaan ayahnya, Pangeran Santri. Ia menetapkan Kutamaya sebagai ibu kota Kerajaan Sumedang Larang yang letaknya di bagian barat kota. Wilayah kekuasaannya meliputi Kuningan, Bandung, Garut, Tasik, Sukabumi atau Priangan, kecuali Galuh atau Ciamis. Kerajaan Sumedang Larang pada masa Prabu Gesan Ulun mengalami kemajuan yang pesat, khususnya di bidang sosial, budaya, agama, militer, dan politik pemerintahan. Setelah beliau wafat pada tahun 1608, putra angkatnya Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata atau Rangga Gempol I yang dikenal dengan nama Raden Arya Suradiwangsa menggantikan kepemimpinannya. Pada masa awal pemerintahan Prabu Gesan Ulun, Kerajaan Pajajaran Galuh Pakuan sedang dalam masa kehancurannya karena diserang oleh Kerajaan Banten yang saat itu dipimpin Sultan Maulana Yusuf dalam rangka menyebarkan agama Islam. Oleh karena penyerangan itu, Kerajaan Pajajaran hancur. Pada saat-saat kekalahan Kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi sebelum meninggalkan keraton, dia mengutus 4 prajurit pilihan tangan kanannya untuk pergi ke Kerajaan Sumedang Larang dengan rakyat Pajajaran untuk mencari perlindungan yang disebut Kandagalante. Kandagalante tersebut menyerahkan mahkota emas simbol kekuasaan Raja Pajajaran, kalung bersusun 2 dan 3, serta perhiasan lainnya seperti benten, siger, tampekan, dan kilat bahu. Pusaka tersebut masih tersimpan di Museum Prabu Gesan Ulun di Sumedang. Kandagalante yang menyerahkan tersebut terdiri dari 4 orang, yaitu Sang Hyang Hawu atau Mbah Jaya Perkosa, Batara Dipati Wirajaya atau Mbah Nanganan, Sang Hyang Kondang Paha, dan Bahtara Pancar Buana atau Mbah Terong Peot. Walaupun pada waktu itu tempat penobatan Raja Palangka Seriman Sriwacana direbut oleh pasukan Banten atau Wadyabala Banten, tetapi mahkota kerajaan terselamatkan. Dengan diberikannya mahkota tersebut kepada Prabu Gesan Ulun,
maka dapat dianggap bahwa kerajaan Pajajaran Galuh Pakuan menjadi bagian kerajaan Sumedang Larang, sehingga wilayah kerajaan Sumedang Larang menjadi luas. Batas wilayah baratnya yaitu Sungai Cisadane. Batas wilayah timurnya Sungai Cipamali, kecuali Cirebon dan Jayakarta. Batas sebelah utaranya Laut Jawa dan batas sebelah selatannya Samudra Hindia. Secara politik, kerajaan Sumedang Larang didesak oleh 3 musuh, yaitu 1. Kerajaan Banten yang merasa terhina dan tidak menerima dengan pengangkatan Prabu Gesan Ulun sebagai pengganti Prabu Siliwangi. Yang kedua, pasukan VOC di Jayakarta yang selalu mengganggu rakyat. Dan yang ketiga, Kesultanan Cirebon yang ditakutkan bergabung dengan Kesultanan Banten. Pada masa itu, Kesultanan Mataram sedang pada masa kejayaannya. Banyak kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara yang menyatakan bergabung ke Mataram. Dengan tujuan politik pula, akhirnya Prabu Gesan Ulun menyatakan gabung dengan Kesultanan Mataram, dan dia pergi ke Demak dengan tujuan untuk mendalami agama Islam dengan diiringi 4 prajurit setianya atau yang disebut Kandagalante. Setelah dari pesantren di Demak, sebelum pulang ke Sumedang Larang, ia mampir ke Cirebon untuk bertemu dengan Panembahan Ratu, penguasa Cirebon, dan disambut dengan gembira karena mereka berdua sama-sama keturunan Sunan Gunung Jati. Dengan sikap dan perilakunya yang sangat baik serta wajahnya yang rupawan, Prabu Gesan Ulun disenangi oleh penduduk di Cirebon. Permaisuri Panembahan Ratu yang bernama Ratu Harisbaya jatuh cinta kepada Prabu Gesan Ulun. Ketika dalam perjalanan pulang, ternyata tanpa sepengetahuannya Ratu Harisbaya ikut dalam rombongan. Dan karena Ratu Harisbaya mengancam akan bunuh diri, akhirnya dibawa pulang ke Sumedang Larang. Karena kejadian itu, Panembahan Ratu marah besar dan mengirim pasukan untuk merebut kembali Ratu Harisbaya, sehingga hampir terjadi perang antara Cirebon dan Kerajaan Sumedang Larang. Akhirnya Sultan Agung dari Mataram meminta kepada Panembahan Ratu untuk berdamai dan menceraikan Ratu Harisbaya yang aslinya dari Pajang, Demak, dan dinikahkan oleh Sultan Agung dengan Panembahan Ratu. Panembahan Ratu bersedia dengan syarat Sumedang Larang menyerahkan wilayah sebelah barat Sungai Cilutung yang sekarang itu merupakan kawasan Majalengka untuk menjadi wilayah Cirebon. Karena peristiwa tersebut pula ibu kota dipindahkan ke Gunung Rengganis yang sekarang disebut Dayeuh Luhur. Prabu Gesan Ulun memiliki 3 orang istri. Yang pertama, Nyimas Cukang Gedeng Waru, putri Sunan Pada. Yang kedua, Ratu Harisbaya dari Cirebon. Dan yang ketiga, Nyimas Pasarean. Dari ketiga istrinya tersebut, ia memiliki 15 orang anak. Ke-15 orang anak tersebut yaitu Pangeran Ranggagede
yang merupakan cikal bakal Bupati Sumedang, Raden Arya Wirareja di Lemah Berem Darmawangi, Kiai Kadu Rangga Gede, Kiai Rangga Patra Kalasa di Cunduk Kayu, Raden Arya Ranggapati di Haur Kuning, Raden Ngabahi Watang, Nyimas Demang Cipaku, Raden Ngabehi Martayuda di Ciawi, Raden Rangga Wiratama di Ciberem, Raden Rangga Nitinagara di Pangaden dan Pamanukan, Nyimas Rangga Pamade, Nyimas Dipati Ukur di Bandung, Pangeran Suryadi Wangsa Putra Ratu Harisbaya dari Panembahan Batu, Pangeran Tumenggung Tegal Kalong, dan Raden Kiai Demang Cipaku di Dayeh Luhur. Nah, Prabu Gesan Ulun ini merupakan raja terakhir kerajaan Sumedang Larang, karena selanjutnya menjadi bagian Mataram dan pangkat raja turun menjadi adipati atau bupati. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video selanjutnya akan kita bahas lagi sejarah Sumedang Larang dengan judul Pemerintahan saat penggabungan dengan Mataram.